Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, selamat malam, selamat saudara untuk beribadah, mengikuti program Menara Doa Online dari GBI Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya malam ini lawatan Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat akan menjamah setiap kita. Bukan cuma menjamah hati kita, juga akan menjamah setiap pikiran kita. Saya percaya hidup kita semua akan diubahkan oleh Tuhan lewat hadiratnya dan juga lewat pengajaran firman Tuhan ini. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya ingin saudara ikuti dari awal sampai akhir. Saudara jangan kehilangan berkatnya di awal atau di tengah atau di akhir saudaraku. Sampai selesai, kalau bisa sampai makan perjamuan kudus, saudara bisa ikuti. Lalu setiap doa-doa, saudara ikut berdoa. Saudaraku, ikut tuntunannya. Nyanyi, ikut nyanyi saudaraku. Kalau saudara dengar firman, kalau saudara bisa catat lewat handphone atau tulis, siapkan Alkitab di sebelah saudara di rumah. Saya percaya saudaraku, jangan lewatkan waktu-waktu yang berharga ini. Saya percaya ini menjadi satu hal yang mengubahkan, menjadi satu saat yang disebut moment of clarity, di mana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan lewat acara ini, malam ini. Saya percaya dan saya akan berdoa bersama dengan saudara. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan akan hiburkan, yang terikat dengan kuasa gelap Tuhan akan lepaskan saudara. Mari kita siapkan hati kita, mari kita akan sama-sama berdoa. Oh ya labakasya labalabala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin sujud menyembah Engkau. Kami ingin taruh perhatian kami
Kami mau berfokus kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disembah, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Buka suaranya berdoa saudara. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan berikan lagi ya Tuhan satu hari buat kami. Oh ya la bala bala bala. Terima kasih untuk nafas hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sedang kami melakukan ya Tuhan. Oh ya la pekerjaan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan. Oh ya la terima kasih. Tuhan pilih kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Engkau pilih kami ya Tuhan masuk pelataran-Mu. Biarlah kami kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Di rumah-Mu, di bait-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Oh ya mari Roh Kudus. Biar Engkau berkarya ya Tuhan. Mengurapi setiap kami. Beri hati yang baru, roh yang baru buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kembali bersama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidup. Oh, Kau Bapa yang mengerti. Terima kasih. Segala yang ku perlu, kasih-Mu
saudaraku. Oh ya lama kasih. Mari saudara buka suaranya. Mari bersyukur pada Tuhan Yesus. Ingat kebaikannya. Terus setiap hari kita mau belajar bersyukur pada Tuhan. Mari kita biasakan diri kita. Ingat segala kebaikan. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Mari bersuka cita. Biarlah kita bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan beri. Ucapkan syukur pada Dia. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama kasih, lama. Mari terus terima, nikmati hadiratnya saudara. Oh ya lama kasih, lama. Yang bisa berbahasa roh, saudara sambil berbahasa roh bersyukur pada Dia. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersama katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia. Kau yang mengajar kami mengucap syukur dalam segala hal bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam bersama kembali nyatakan ku bersyukur Bapa, ya rala masyana rala, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setia yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Ku bersyukur selama-lamanya ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Panggil dia Bapa, Bapa. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa.
Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Sekali lagi bersama. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Ya Bapa, Bapa, ku mengasihi. Ya Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Oh ya laba kasya laba. Saudara buka suaranya, saudara. Sekarang terus sembah Dia. Mungkin hari-hari ini saudara ngalami semua jalannya gelap. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Oh ya lah Bang, saudara tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Pada masa yang menjelang di depan, sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya laba. Katakan Tuhan, apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku putuskan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Oh ya laba. Beri aku hikmat-Mu. Beri aku hikmat-Mu. Beri ya Tuhan pengertian-Mu ya Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu Yesus. Mungkin hari-hari ini saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Saya tahu saudara sudah menantikan Tuhan. Saudara sudah berharap sama Dia. Tutup mata ibu bapak. Saya ingin saudara sabar. Tetap berharap. Tetap percaya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saudara. Dia pernah sembuhkan. Dia pernah pulihkan. Dia juga sudah berkati saudara. Dia akan lakukan lagi sekali lagi. Pegang tangannya. Kalau Dia sudah bawa saudara sampai ke titik ini, tidak mungkin Dia akan bawa saudara kembali. Dia akan bawa saudara untuk bisa naik lagi, bangkit lagi. Biar melodi lagu ini saudara dengarkan. Dari melodi lagu ini, kasih, urapan kasih sedang mengalir. Buka hatinya. Buka hatinya. Ada nyanyian di hatimu. Ada nyanyian pengharapan. Ada nyanyian pengharapan. Yes. Panggil Yesus. Panggil Tuhan. Oh ya lah makasih lah. Berdoa, saudara berdoa.
berdoa minta, Tuhan beri aku iman, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan. Beri aku iman ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan melayani-Mu, menjadi berkat ya Tuhan buat banyak orang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, hari ini kita akan berdoa. Kita minta Tuhan, ya ini iman, kita minta karunia iman. Betul, memang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kita minta iman sebesar biji sesawi itu, karunia iman. Mungkin kita nggak ada satu kekuatan untuk mengatasi perkara yang sedang kita hadapi sekarang. Saya nggak tahu saudara perkara menghadapi perceraian kah? Sepertinya hati sudah dingin, kasihnya udah dingin antara saudara dan pasangan saudara. Tapi Tuhan mau saudara taati firman. Apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tuhan bisa ubah hati pasangan saudara, hati saudara. Tapi itu butuh yang namanya iman sebesar biji sesawi aja. Kalau saudara udah gak lagi berharap, gak lagi percaya bahwa saudara bisa berubah, dia bisa berubah, bisa pulih rumah tangga. Ini saatnya kita minta karunia iman. Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampak, dia tercampak. Saudara, hari ini saya mau berdoa khusus untuk saudara yang sedang mengalami, saudaraku, satu krisis dalam rumah tangga. Kalau saudara mau buka hati, saudara mau takluk, mendengar dan takluk, saya percaya hidup saudara akan mujur sesuai dengan firman Tuhan ini. Mari saudara arahkan tangannya. Saya mau berdoa untuk hubungan-hubungan, saya mengalami krisis hubungan, khususnya rumah tangga. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat ya Tuhan, beri hati yang baru. Beri ya Tuhan anggur cinta yang mula-mula, anggur kasih yang mula-mula. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, pulihkan rumah tangga anakmu ini. Beri hati yang baru, roh yang baru. Kalau Tuhan bisa ubah air menjadi anggur, Engkau sekarang ubah air jadi anggur buat rumah tangga ini ya Tuhan. Untuk keluarga ini ya Tuhan. Untuk pernikahan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima
Terima saudara iman ini. Lihat, oh kau akan jadi pahlawan iman buat anak-anakmu, buat cucumu. Karena kerendahan hatimu mau mendengar dan takluk. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya juga mau berdoa buat saudara. Kasih saudara sudah dingin sama Tuhan. Saudara hatinya sudah dingin sama Tuhan. Saya udah tahu ini kenapa. Mungkin karena masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Mungkin saudara terlalu banyak dengar apa kata media sosial lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara dengar banyak kata-kata dari komunitas yang tidak rohani. Sehingga iman saudara, pengharapannya kasih sama Tuhan. Kalau saudara pas buka channel ini, program ini, saudara mau kata Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali kepada kasih yang mula. Seperti dulu aku pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku mau datang lagi Tuhan. Terima aku Tuhan. Jamah aku lagi Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Pulihkan aku ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, jamah anakmu ini. Walaupun dosamu merah seperti kimisi, Tuhan basuh, Tuhan bersihkan. Seperti bulu domba, putih bersih. Sedalam apapun kau jatuh, kasih Kristus jauh lebih dalam untuk sanggup mengangkat lagi engkau. Hari ini Tuhan pulihkan kembali hatinya. Biar roh yang menyala-nyala. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri karunia iman untuk disembuhkan anakmu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berikan jantung yang baru, pembuluh darah yang baru. Dalam nama Yesus. Tuhan beri ginjal yang baru buatmu. Dalam nama Yesus. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Di dalam nama Yesus. Mari saudara doa terus bersyukur. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Panggil Yesus, Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Oh panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi bersama. Oh panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya.
Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir dalam program ini. Tuhan tahu jeritan hati mereka. Tuhan tahu perkara yang mereka sedang hadapi. Tuhan tahu, Tuhan sedang tunggu kita. Apakah ada iman di hati kita? Ada iman. Tuhan tidak bergerak karena kebutuhan kita. Tuhan tidak bergerak dan bekerja karena ada penderitaan kita. Dia bekerja. Dia akan bergerak ketika dia melihat iman di hati kita. Mari saudaraku yang kasih Yesus, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri hati yang bisa percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Karena Engkau mengasihi aku, Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakitku ini. Oleh bilur Yesus, aku terima kesembuhan ini. Doa saudaraku seperti ini. Saya bisa berdoa seperti ini. Tuhan, katakan, aku percaya. Aku percaya Engkau mengasihi aku. Karena Engkau mengasihi aku, Engkau pasti tolong aku. Engkau pasti cukupi segala kebutuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Engkau mengasihi aku. Karena Engkau mengasihi aku, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, puji Tuhan bahwa hari ini kita ketemu lagi saudara. Kemarin kita rasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Dan hari ini saudara, saya ingin sharingkan tentang hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Inilah alasan Yesus datang ke dunia. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah oleh karena itu saudara, ya kan kita lihat. Karena Yesus datang, alasan Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Hidup ini adalah hubungan dengan Allah. Kita punya persekutuan dengan Allah. Kita bisa masuk hadirat Allah. Kita bisa mengerti kehendak Allah. Itu yang namanya hidup saudaraku. Itu yang namanya hidup yang kekal. Itu yang namanya hidup berkelimpahan. Ya saudaraku, hari ini saya akan bagikan saudaraku tentang alasan kedatangan Tuhan. Ya kan, yaitu untuk memberikan kita hidup dan supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kelimpahan, bicara kelimpahan itu bicara apa saudara? Luber. Coba saudara katakan luber. Kalau luber itu artinya apa? Cukup, kalau ini isi botol ini luber artinya tidak sudah cukup untuk mengisi gelas ini. Tapi terus diisi akhirnya airnya luber. Luber itu adalah ada bagian yang keluar. Yang dialirkan keluar. Nah itu artinya hidup berkelimpahan. Makanya kita belajar hari ini tentang satu tema. Mungkin saudara sudah sering baca Alkitab ini. Yaitu tentang apa? Mujizat Yesus yang pertama. Yohanes pasal 2. Saudaraku. Ya Yohanes pasal 2. Tentang bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur. Di pesta kawin pernikahan. Saudara, pesta kawin, ya kan, di pesta pernikahan, saudaraku. Nah, saya ingin mulai dengan natsnya di dalam Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3, baca yang keras. Hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea, sebagai yang apa? Pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan apa? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, dari kalimat ini, dari ayat ini kita belajar apa? Bahwa Yesus melakukan mujizat pertama
Itu di mana saudara? Di Kana. Pada waktu usia berapa? 30 tahun. Sebelum itu kalau pertama artinya apa saudara? Itulah yang pertama kali. Sebelumnya ada enggak? Enggak ada kalau pertama. Saudara pernah dengar ya? Tulisan-tulisan atau cerita-cerita tentang waktu kecil Yesus sudah bikin mujizat. Itu cerita dongeng orang Yahudi untuk tidur anak-anaknya. Dongeng pengantar tidur itu gak pernah ada. Alkitab gak pernah catat Yesus buat mujizat sebelumnya. Mujizat pertama yang Tuhan buat adalah di mana? Di pesta kawin di Kana. Yang ngerti katakan amin. Dampak daripada mujizat ini adalah apa? Saudara sini. Mujizat ini untuk apa tujuannya? Menyatakan kemuliaan Allah. Lalu dampaknya apa? Menginspirasi para murid. Sehingga murid-murid menjadi apa? Percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Karena air yang diubah itu air apa saudara? Air untuk cuci tangan. Dan air untuk cuci kaki. Biasa kebiasaan orang Yahudi, saudaraku, itu selalu cuci tangan, cuci kaki. Untuk di depan rumahnya, itu ada. Air itu bukan air untuk minum saudaraku. Tapi jadi kualitas air ini adalah kualitas yang paling rendah. Tapi Tuhan bisa ubah menjadi anggur kualitas yang tinggi. Saudaraku yang Kristus. Jadi kita belajar tentang mujizat pertamanya. Ini yaitu apa saudara? Bahwa Yesus bukan cuman menyediakan sesuatu yang dibutuhkan. Saudaraku. Tetapi saudara, dia memberikan sesuatu yang apa saudara? Yang mahal dan mewah. Yang mengerti katakan amin. Ya, kebutuhan utama manusia itu apa? Air. Saudaraku. Tapi yang Tuhan buat adalah apa? Anggur. Ini kan dahsyat. Hari ini saudara, jadi mujizat air menjadi anggur. Ini menjelaskan tentang tujuan kedatangan Tuhan. Apa saudara? Dia bilang ini, aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara mau gak mendapatkan hidup? Yang mau katakan amin. Nah, kalau saudara mau berkata amin untuk menerima hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, maka saudara akan mengerti tentang 3 hal yang dilakukan Yesus di Kana. Tujuan Yesus lakukan mengubah air jadi anggur. Saudara, ini satu pelajaran penting yang kita bisa pelajari. Saudara, yang pertama, kita perlu berdoa agar kita memiliki iman bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, tetapi kita memiliki iman untuk bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudaraku. Jadi Tuhan tuh gak berikan air. Air kan kebutuhan pokok. Air minum adalah kebutuhan dasar kita yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan anggur adalah sesuatu yang mewah. Biasa digunakan setelah kita sudah cukup minum air. Buat orang Yahudi saudara, itu pasti yang namanya minum anggur. Setiap Sabat pasti minum anggur. Kalau kumpul sama keluarga habis makan minum anggur. Saudaraku, ini sesuatu yang mewah. Untuk pernikahan tidak ada anggur. Pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang memalukan. Nah pada saat itu saudara, pesta pernikahan ini mereka gak bisa anggur. Mereka akan menjadi malu rumah tangga mereka. Pernikahan mereka akan menjadi malu. Lalu saudaraku Yesus Kristus, disitulah Tuhan hadir. Jadi kita berpikir kenapa kok Yesus buat mujizat pertamanya bukan membangkitkan orang mati. Kenapa kok nggak biar hebat gitu? Atau meredakan badai? Atau khotbah supaya banyak orang bisa bertobat? Tapi kenapa kok Tuhan justru buat mujizat pertamanya di pesta kawin? Perhatikan saudara. Buat Tuhan keluarga itu penting banget. Buat Tuhan keluarga itu penting. Tadi itu muncul doa tentang keluarga.
krisis dalam keluarga. Ini memang iblis selalu berusaha untuk mencerai-beraikan. Tapi karya Tuhan adalah apa? Menyatukan. Yang ngerti katakan amin. Karena saking pentingnya keluarga, mujizat pertama Tuhan kerja di keluarga, dibuat di keluarga. Kalau saudara baca di Alkitab, kitab pertama Kejadian bicara tentang apa? Keluarga. Dari keluarga Adam, saudara, keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ishak, terus keluarga, bicara keluarga. Saudara, dimulai dengan keluarga. Tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan berikan penolong. Jadi yang namanya inisiatif pernikahan itu bukan dari manusia, itu dari Allah sendiri. Satu laki untuk satu perempuan. Itulah rencana Allah. Kalau saudara baca lagi di Alkitab, saudara, kitab terakhir namanya Wahyu. Sebenarnya senternya Wahyu bukan penghukuman itu. Sebenarnya yang mau dijelaskan di Wahyu adalah kerinduan hati Allah supaya seluruh ciptaannya yang namanya manusia semuanya diselamatkan. Lalu masuk ke dalam pesta kawin anak domba Allah. Itu senternya. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi Alkitab dibuka dengan keluarga atau pernikahan. Saudaraku, ditutup kitab Wahyu dengan pesta kawin anak domba Allah. Dan anak Allah Yesus, waktu dia mau datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, dia buat mujizatnya di mana? Di keluarga. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus. Jadi saudara, saya melihat di sini bahwa mengapa kok Yesus mengubah air jadi anggur? Di sini Tuhan mau pakai keluarga-keluarga. Bukan hanya keluarga-keluarga ini, ya kan? Bukannya Tuhan ingin memberkati keluarga-keluarga, tetapi Tuhan juga ingin supaya setiap keluarga, setiap saudara bisa menikmati berkat dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sudah bisa ngerti sini katakan amin saudaraku. Jadi intinya begitu saudaraku. Jadi intinya ke sana. Ya. Tuhan ubah air jadi anggur, tujuannya apa? Tuhan tuh mau selalu kalau Allah bekerja dalam hidup kita, ya kan? Saudara minta satu, dia bisa beri dua. Itu sifat Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan kita butuhkan. Jadi prinsip hidup yang kekal adalah begini saudara. Kita ini perlu berdoa untuk memiliki iman agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya ngomong lagi tentang anak saya. Saudaraku, kami karena yang satu ini masih sama-sama dengan kita. Yang laki-laki si Joel. Kalau yang perempuan kan dia sudah keluar dari rumah sekolah saudara, di luar. Jadi kami suka doa bareng sama anak yang cowok ini. Saudara, memang dari kecil umur 3 tahun, sekarang sudah umur 14 tahun ya, 14. Cita-cita dia cuma satu dari umur 3 sampai 14, belum berubah. Mau jadi pendeta. Gitu saudaraku. Jadi itu calling dia. Kalau saya ajak doa, selalu yang didoa adalah apa saudara? Supaya semua orang percaya kepada Tuhan. Supaya semua orang bisa diselamatkan. Dari kecil sampai hari ini saudaraku. Pakai kami itu. Saya sering kali juga kalau doa diingetin lagi. Iya ya, kadang-kadang kita doanya hanya untuk kebutuhan kita. Tapi kita lupa mendoakan. Supaya setiap orang beroleh hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus saudara buat mujizat. Allah menyatakan dirinya itu namanya. Kemuliaan, nyatakan kemuliaannya dan membuat para murid menjadi percaya. Prinsip hidup kekal adalah seharusnya kita punya iman, berdoa, minta iman supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Menjadi percaya, banyak orang memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan kita. Saya bisa ngerti sini? Katakan amin. Apa sih artinya Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Itu artinya apa saudara? Itu saudara sukses,
saudara sehat, saudara panjang umur. Itu namanya tuh kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Yang ketiga katakan amin. Mujizat keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Yang membuat orang tercengang-cengang. Gak nyangka ya, dia bisa diubahkan. Dia bisa menjadi ini. Dia miliki sesuatu dan lain sebagainya. Itu namanya Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidup saudara. Tapi tujuannya adalah supaya banyak orang menjadi percaya lalu memuliakan Allah. Saudara bisa ngerti ini katakan amin. Nah, kita harus doa ini imannya. Jangan cuma doa minta sembuh. Boleh, harus. Memang itu harus doa. Tapi harus lebih dari itu. Kalau disembuhkan Tuhan, apa yang kamu mau buat? Jangan mau minta Tuhan cukupi aku, Tuhan keuangan aku nih, utang bisa lunas. Kalau memang utangmu lunas dan bahkan berlimpah uangnya sampai tidak ada utang lagi. Untuk apa uang itu? Nah ini yang Tuhan mau, kita doanya seperti itu. Tidak cukup kita berdoa supaya Tuhan beri saya iman. Supaya saya bisa duduk di bangku universitas ternama. Gak cukup sampai itu. Masih koma harusnya, jangan titik. Supaya ya kan nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang jadi percaya lewat hidup saya karena saya kuliah di universitas ternama. Kita nggak cuma berdoa Tuhan sembuhkan saya, tapi berdoa minta Tuhan sembuhkan saya. Ya kan, supaya apabila aku sehat, saya ingin melayanimu Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Saya mau menolong, saya mau berbuat baik. Saya ingin kuatkan banyak orang supaya orang semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah mulut saya mengembalakan banyak orang. Biarlah saya menjadi pendoa syafaat. Yang ngerti katakan amin. Mungkin saudara sedang berdoa, minta iman. Bukan hanya untuk cukup kebutuhan saya dalam minggu ini, dalam bulan ini. Tapi berdoa supaya Tuhan bukan cuma mencukupi kebutuhan kita, tapi juga Tuhan mencukupi kebutuhan pelayanan kita. Katakan amin. Nah, awalnya saudara Saul tuh berpikir dia mau cari keledai. Kebutuhan dia adalah bagaimana menemukan keledainya yang hilang. Tanpa diduga oleh Saul, dia berjumpa dengan Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel bernubuat buat dia. Gak usah khawatir, keledaimu besok ketemu. Dan buat kamu sendiri aku mau ngomong, Saul, kata Nabi, ya kan? Tuhan memilih kamu menjadi raja Israel yang pertama. Saul mempunyai masalah kehilangan keledai. Tetapi di balik masalah itu terbuka rencana Tuhan yang besar bagi hidup dia. Yaitu apa saudara? Jadi raja Israel yang pertama. Hidup kita bukan dirancang hanya untuk menyelesaikan masalah keledai kita yang hilang. Tetapi hidup kita untuk menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Apabila kita hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya apa? Hidup yang berkelimpahan. Saksi saudara, saya mau saksi lagi boleh nih. Tentang kesaksian pribadi sih sebenarnya. Tentang hal ini. Saya bertobat dan menjadi orang percaya. Ya kan, di saat saya sedang berada di titik terendah dalam hidup saya lah, sepertinya itu. Pada saat itu saudara, saya ingin sekali setelah SMA ini saya bisa kuliah. Tapi ya sekolah saya juga boleh dibilang bukan sekolah yang terkenal, yang populer. Sekolah yang kualitasnya, grade-nya sangat bawah pada waktu itu saudara. Ya, kayaknya tidak ada dasar lah untuk bisa melangkah. Yang kedua, saya juga tidak punya uang untuk kuliah. Membiayai, untuk biayai diri untuk kuliah.
saudaraku, dan tidak ada orang pun yang mau sponsor saya, saudara, untuk saya kuliah. Saudaraku yang kasih Yesus, kebutuhan saya adalah saya mau kuliah, tapi saya tidak punya uang untuk kuliah. Saat itu saudaraku yang kasih Yesus, hati saya susah, hati saya sedih. Saya les bahasa Inggris di gedung pertemuan Advent di Jakarta pada waktu itu. Lalu sahabat saya ngajak, menyapa saya, dia tanya, kenapa kok kamu kok biasanya sukacita banget, tapi kok hari ini kamu susah, kamu sedih. Saya cerita tentang, iya saya sedih, ini bentar lagi mau lulus, saya gak ada uang untuk kuliah, saya juga gak tahu mau bagaimana lanjut ke depan. Saudaraku yang Kristus, karena saya berpikir, ya kan saya harus kuliah untuk bisa mengubah masa depan begitu. Saudaraku yang Kristus, teman saya bilang begini, kenapa kamu gak coba turun ke bawah? Itu pas hari Kamis saya ingat, turun ke bawah. Ada apa di bawah? Nanti itu jam 5 sore habis kita les, ya, habis kita les, itu di situ ada ibadah, ada kebaktian yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saudara, di gedung pertemuan Advent Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Pada waktu gedungnya, misalnya sekarang sudah gak ada gedungnya. Saya bilang sama teman saya bukan orang Kristen. Saya bukan orang Kristen. Keluarga saya tidak Kristen. Saya gak pernah masuk kayak gitu, tempat ibadah seperti itu. Teman saya karena dia memaksa, dia bilang kamu cobalah, kamu duduklah, kamu dengerinlah, aku temenin. Dia bilang aku temenin. Awalnya saya tolak, tapi karena gak enak sama dia, akhirnya saya ikut turun ke bawah. Saya duduk saya suka kalau duduk tuh apa-apa duduk di bangku yang paling agak depan. Kenapa saudaraku? Ya kalau sekolah lah, kalau kuliah, kalau di depan tuh lebih konsentrasi gitu. Saya ngerasa aja gitu. Mungkin juga untuk melatih untuk kita lihat jadi lebih pede ya, pede. Saudaraku, sementara saya duduk di situ, ada alunan melodi dari piano, saudara, dari organ. Itu lagu kemurahanmu, kemurahanmu lebih dari hidup. Saya dijamah, saya menangis. Saudaraku, waktu saya menangis, saya mau keluar, mau pulang, saya nangis. Terus teman saya bilang izin, saya keluar deh. Saya kok keluar mata, saya nangis. Gak tahu kok kenapa ini dengar musik seperti ini. Teman saya bilang, kamu tahanlah, sudahlah ikutin dulu, ikutin. Karena saya hormatin dia, saya tetap jalanin. Sementara saya ikut ibadah, itu lagu kemurahanmu, kemurahanmu lebih dari hidup. Saudaraku, dinyanyikan, saya makin nangis. Lalu setelah itu pendetanya bicara. Dia khotbah sepertinya dia bicara, dia tahu saya, dia kenal saya, dia tahu kebutuhan saya. Sepertinya dia bukain semua dan berikan pengharapan. Kata-kata pengharapan. Yang saya tidak lupa ayatnya adalah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudaraku yang Yesus, masalah saya adalah kehilangan keledai. Keledai saya adalah kuliah. Sementara saya ingin supaya saya bisa dapatkan keledai itu, selesaikan masalah saya, itu kuliah saya. Rupanya di balik itu, saudaraku, Tuhan mau pilih saya. Akhir di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya jadi Kristen mulai saat itu. Dan akhirnya saudaraku yang Yesus, oleh anugerah Tuhan, Tuhan beri saya iman untuk tes sekolah ikatan dinas di Jakarta. Saya berusaha, saya belajar, berdoa, berlutut. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Tuhan beri saya lulus tes dan masuk sekolah ikatan dinas itu. Rupanya lewat kuliah ini Tuhan mau saya melayani di persekutuan mahasiswanya. Lewat kuliah ini saya juga melayani saudara di lingkungan daripada Jakarta Selatan pada waktu itu pemuda. Lulus kuliah, saya ambil keputusan untuk tugas di Irian Jaya. Di situ kesempatan juga saya bisa melayani, terus melayani saudaraku. Sampai akhirnya saya datang ke Palembang.
Tujuannya hanya untuk kerja. Untuk kerja saudaraku. Tapi saya ketemu gereja yang pas buat saya. Akhirnya saudara, berjalannya waktu, Tuhan pilih saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudaraku, yang dari cerita saya di sini adalah, sebenarnya kebutuhan saya adalah kuliah untuk masa depan saya. Duduk di bangku kuliah adalah keledai saya yang hilang. Rupanya melalui pencarian keledai yang hilang, Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang percaya dan diselamatkan. Kemudian saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita nyanyi lagu kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Saudara, kita ini membutuhkan iman, bukan hanya untuk bisa kuliah. Kita membutuhkan iman bukan hanya untuk bisa mendapatkan jodoh untuk menikah. Kita membutuhkan iman bukan hanya untuk mendapat pekerjaan dan karir yang terbaik. Kita membutuhkan iman bukan hanya untuk punya tabungan untuk masa tua kita. Tapi kita membutuhkan iman juga bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kita membutuhkan iman bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Tetapi kita membutuhkan iman supaya kita bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, ya saudaraku, Alkitab katakan Roma 8 ayat 28, maka Dia akan turut bekerja. Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang mau hidup sesuai dengan apa? Rencana Dia. Yang ngerti katakan amin. Jadi artinya kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam bentuk apa? Saudaraku, ya kan? Dia akan cukupi segala kebutuhan kita, supaya kita bisa menjadi berkat dengan menolong dan melayani kebutuhan banyak orang secara rohani, jasmani, hubungan sosial, dan keuangan. Katakan amin. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan, kita akan bisa menjalani hidup yang melampaui kebutuhan kita. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Jadi bukan hanya kita bisa cukupi kebutuhan kita, saudaraku, tapi kita bisa melampaui hidup dari itu. Kenapa? Karena yang lebihnya, yang berlimpahnya, itu untuk memenuhi kebutuhan daripada orang lain. Baik secara rohani, baik secara jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Yang mengerti katakan amin. Berdoa saudara, supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Kita ini berharga, bisa berharga di mata Tuhan kalau memang kita mau dipakai oleh Tuhan sebenarnya. Orang-orang yang berharga di mata saudara, orang-orang yang penting di mata saudara adalah orang-orang, ya kan, yang bisa melaksanakan visi, rencana dan kehendak saudara. Betul enggak? Salah satu orang di rumah siapa? Asisten rumah tangga kita. Kalau dia mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak kita, melayani kehendak kita, maka dia jadi orang penting. Babysitter yang melayani balita kita cocok sama dia, dia sayang sama anak kita. Dia kan orang yang berharga dan penting di mata kita. Betul gak saudaraku? Dia minta apapun, kebutuhan apapun kita akan cukupin. Kalau dia jerit, mamaku sakit, sedang ada di rumah sakit. Kalau saudara punya rezeki banyak, saudara bilang gak usah kamu khawatir, udah aku yang bayar. Ini manusiawi loh. Katakan amin.
Dia sayang sama anak kita, ya kan, seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan, panggilan Tuhan? Tuhan mau supaya kita menjalankan misi amanat agung. Jadikan sebuah bangsa murid. Katakan amin. Saudara harus bawa orang-orang supaya mereka dekat sama Tuhan. Percaya Tuhan dan diselamatkan. Kalau mereka sudah percaya dan diselamatkan, dorong mereka untuk bertumbuh imannya. Sehingga mereka pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang bisa diselamatkan dan bertumbuh imannya. Yang ngerti katakan amin. Ini iman yang harus kita minta sama Tuhan. Harus kita doakan kepada Tuhan. Bukan cuma iman untuk hidup kita sendiri, keluarga kita sendiri. Tuhan mau lebih dari itu. Berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Bukan mempertahankan hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa berbagi secara rohani, secara jasmani, secara hubungan sosial, dan juga apa saudara, secara keuangan. Yang ngerti katakan amin. Ini poinnya. Kenapa Tuhan buat mujizatnya? Air jadi anggur. Saudaraku, bukankah kalau dia buat mujizat air anggur, dia tahu, ya kan, kita harus bukan cuma berdoa untuk kebutuhan dasar kita, tapi yang lebih dari itu. Supaya apa? Supaya ada yang bisa dibagikan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, poin yang kedua, percayalah pada apa yang Tuhan janjikan, pasti digenapinya, sekalipun Tuhan belum menggenapinya. Percaya saudara pada apa yang Tuhan firmankan atau janjikan. Saya percaya kalau Tuhan itu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Katakan amin. Yohanes 2 ayat 2-3 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika Maria mendekati Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur, saudara tahu enggak apa? Maria mengharapkan Yesus menjawab dan melakukan permintaannya. Melakukan mujizat di pesta perkawinan itu. Maria percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat sekalipun ia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat sebelumnya. Saya punya keyakinan bahwa Maria itu belum pernah lihat Yesus buat mujizat. Saudara percaya katakan amin. Apa dasar firmannya? Karena itulah mujizat yang pertama. Nah, pertanyaannya kita adalah begini saudara. Mengapa Maria bisa percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat, mengubah air jadi anggur, sekalipun dia belum pernah melihatnya seumur hidup Yesus selama 30 tahun dia urus. Saya tahu nggak? Karena Maria memiliki iman kepada Tuhan. Dari mana iman dan pengharapan Maria? Saudaraku yang serius, Lukas 2 ayat 19 katakan begini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan apa? Merenungkan. Saudara, yang namanya iman itu perlu proses, perlu waktu untuk bisa bertumbuh. Dan perlu juga kita tuh yang namanya istilahnya tanda kutip ya, usaha keras. Untuk apa saudaraku? Menyimpan dan merenungkan. Alkitab menjelaskan bahwa Maria suka menyimpan perkara-perkara rohani. Maria suka merenungkan firman Tuhan. Maria memiliki apa? Pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya percaya Maria ingat perjumpaan dia dengan malaikat pada waktu dia masih gadis. Saudaraku, pada waktu dia masih gadis, waktu dia masih tinggal di Nazaret, masih gadis. Saudaraku, Maria didatangi oleh apa saudara? Oleh malaikat. Dia sudah bertundangan dengan Yusuf. Malaikat bernubuat, memberitahu pada Maria, kamu akan dapat kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus namakan dia Yesus.
dia akan jadi anak Allah yang hidup. Dia akan duduk di tahta Daud. Kerajaannya kerajaan kekal. Pasti dia juga baca tuh firman nubuatan dari Nabi Yesaya. Akan lahir seorang anak. Dia akan menjadi Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Penasehat ajaib. Segala macam. Pasti dia sudah tahu itu. Ketika anak ini mentas. Ketika Yesus sudah mentas dalam pelayanan. Saudaraku Yesus Kristus. Dia hadir di pesta kawin. Keluarga ini kehabisan anggur. Maria seorang yang memang anak tuh gak bisa jauh sifatnya dari mamanya. Saya percaya juga didikan Maria tuh ada. Maria ini orang yang terbiasa. Yesus kan kalau lihat orang banyak tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat ada kebutuhan, lihat ada kesempatan untuk berbuat baik, Maria ambil kesempatan itu. Makanya dia berkata dia begitu peka, dia begitu peduli ketika kehabisan anggur. Yang dicari siapa? Yesus. Yang dicari Yesus. Dia beritahu Yesus. Kalau dalam bahasa sehari-hari rohaninya, dia bersyafaat kepada Yesus. Dia ajukan kebutuhannya, kebutuhan orang lain kepada Tuhan. Mereka kehabisan anggur. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kita melihat di sini nampaknya jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan Maria. Yesus menjawab, apa urusannya sama saya? Waktu saya belum tiba. Yesus berkata demikian. Tetapi kita bisa melihat saudara, apakah Maria kecewa ditolak oleh Yesus? Apakah Maria jadi kecewa? Tidak. Saudaraku yang Kristus, Maria tetap punya iman. Maria tetap percaya. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Saya mau kasih tahu begini saudara. Ada satu kata yang bagus sekali. Kita udah tahu ya. Roma 10 ayat 17 katakan apa? Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Ya kan? Iman timbul karena kita dengar Tuhan bicara. Tapi kalau pengharapan timbul dan dikembangkan pada saat kita tidak mendengar apa-apa dari Tuhan. Namun kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Saya ulang saudara. Kalau iman itu timbul karena kita dengar firman. Ada Tuhan bicara sama kita. Tapi kalau pengharapan itu timbul dan dikembangkan pada saat kita gak dengar Tuhan ngomong apa-apa. Bahkan istilahnya kita menemukan jalan. Jalan kita tuh gelap. Tapi kita mau tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Yang percaya katakan amin. Yesaya 50 ayat 10 katakan begini saudara. Ini tentang iman dan pengharapan. Baca yuk sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Tak kutakkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi gini saudara,
Iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi pengharapan itu timbul dari apa? Pengalaman rohani bersama Tuhan. Mungkin hari ini saudara udah doa, saudara ikut menara doa 3 bulan. Saudara bergumul, saudara berdoa, saudara belum melihat. Kok jalannya belum ketemu? Jawabannya belum datang. Saudara sudah berdoa, sudah berharap, saudara sudah berdoa dan saudara sudah lakukan. Kok belum menemui yang namanya keberhasilan? Tambahkan iman saudara dengan pengharapan. Pengharapan timbul itu dari mana? Dari pengalaman rohani bersama Tuhan. Katakan amin. Kita nggak cukup cuman punya iman yang kita definisikan sendiri, iman yang percaya. Kita percaya Tuhan sanggup tolong. Tetapi pengharapan memberi kita kesanggupan untuk menantikan waktu Tuhan menolong kita. Iman memberi kita kesanggupan untuk percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tapi pengharapan memberi kita kesanggupan untuk menantikan waktu Tuhan. Jalannya gelap. Jalannya gelap, tapi kita tetap percaya. Menantikan saatnya Tuhan menolong kita. Katakan amin. Oleh karena itu pengharap untuk bisa menantikan saat Tuhan tolong kita. Itu butuh yang namanya pengalaman rohani sama Tuhan. Apa sih namanya pengalaman rohani? Saudara ingat dulu. Dulu Tuhan sudah selamatkan. Dulu Tuhan pernah tolong. Dulu Tuhan pernah sembuhkan. Dulu Tuhan sudah angkat derajat kita. Angkat bisnis kita. Angkat karir kita. Sampai hari ini. Itulah dasar untuk kita berharap. Kalau dulu Tuhan pernah tolong. Saya punya pengalaman rohani. Dia Allah yang bisa dipercayai. Dia Allah yang setia. Sekalipun hari ini aku belum lagi nemukan jalan-jalanku. Saat aku tidak lihat jalanku. Aku tidak temukan, aku tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi aku tetap percaya sama dia. Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Seperti Yesus. Apa urusanku? Orang yang berharap, saudara, bukan orang yang pasif. Orang yang berharap adalah orang yang aktif. Setelah Maria, saudaraku, mendengar jawaban Yesus, apa urusannya? Ibu, apa urusannya? Ya kan? Mau apakah engkau dariku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi Maria, apa yang dibuat oleh Maria, saudara di sini? Maria pergi kepada pelayan-pelayan. Lalu Maria berkata pada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya saudara? Apa yang dikatakan kepadamu, apa? Buatlah itu. Orang yang berharap adalah orang ketika dia berusaha untuk masuk ke dalam satu pintu ini. Dan pintu ini tertutup bagi dia. Dia akan cari pintu lain. Saudaraku, untuk dia datangi itu. Yang mengerti katakan amin. Dia cari pelayan. Dia beritahu pelayan. Kenapa? Karena Maria mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan akan bisa pakai pelayan. Orang yang paling rendah di pesta itu. Orang yang paling rendah adalah orang yang biasa melayani. Orang yang biasa mendengarkan perintah dan mau melakukan perintah. Dia cari seorang pelayan. Dia berkata, kalau Yesus, ya kan, memberi perintah sama apapun yang dia katakan, kamu buat saja, jangan banyak cerita, jangan banyak bantah. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, sekalipun Yesus menjawab tidak sesuai permintaan Maria, Maria tidak pernah kecewa. Ia tidak kehilangan imannya. Sebaliknya, Maria menaruh pengharapan dengan menguatkan iman dia. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Yuk saudara, ini poin yang kedua yang kita perlu tahu. Dalam hidup kita, saudaraku Yesus Kristus, coba ayo nantikan. Kita
Kita nggak bisa kendalikan kadang-kadang perasaan kita. Perasaan sedih, perasaan susah, perasaan kecewa. Kita kadang-kadang nggak bisa kendalikan. Kita juga nggak bisa kendalikan kadang-kadang pikiran kita bisa ngalir. Tapi kalau kita bisa kendalikan mulut kita, maka yang pikiran dan perasaan bisa ngikutin apa yang menjadi perkataan kita. Yang ngerti katakan amin. Ingat pengajaran berapa hari yang lalu tentang pengampunan? Di sini nggak bisa ngampunin. Di sini sulit untuk terima mengampuni. Tapi kalau kita paksa mulut ngomong, Tuhan aku yang salah, ampuni aku benci sama dia. Sekarang Tuhan ampuni dia. Dan beri aku kemampuan untuk bisa mengampuni dia. Sekarang aku mau mengampuni dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Tiap hari ngomong seperti itu. Lama-lama apa? Pikiran dan hati ngikutin apa yang menjadi perkataan kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Di saat-saat kritis dalam hidup kita. Kalau kita mau jaga iman kita. Kita mau pelihara iman kita. Kita perlu tambahkan iman itu dengan pengharapan. Orang yang berharap adalah orang yang menjagai setiap perkataan yang keluar dari mulut dia. Dan setiap perkataan yang masuk dalam telinga dia. Yang ngerti katakan amin saudara. Jagai pengharapan saudara. Dengan apa yang diucapkan. Dengan apa yang kita dengarkan. Maka saudara bisa tetap berharap itu. Ini pelajaran yang saya juga, saya dapetin hikmat ini. Pelajaran ini, oh ya. Kalau kita bisa jaga ini saudara. Perkataan kita sudah belajar kemarin. Perkataan adalah apa? Benih bagi perasaan kita. Perkataan itu benih daripada perasaan kita. Kalau perasaan susah, perasaan sedih, perasaan putus asa, menghantui, menguasai hati saudara. Ucapkan perkataan berkat. Ucapkan perkataan firman. Naikkan nyanyian pujian buat itu semua kata-kata. Maka saya percaya hati kita akan diubah oleh Roh Kudus. Oleh kuasa firman. Pikiran kita bisa diubah oleh kuasa firman. Karena apa? Perkataan adalah benih bagi perasaan. Perasaan adalah benih dari keputusan dan tindakan. Tindakan dan keputusan adalah benih bagi kehidupan kita. Sukses, sehat, umur panjang. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Oke, kita lanjut saudara. Poin yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Poin 3. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah kecuali waktu Tuhan. Maksud saya begini. Allah tuh gak pernah berubah saudara. Allah itu tidak berubah. Karakter Allah tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tuhan bisa dipercayai dan dia bisa diandalkan. Ya saudaraku, ini harus kita ingat. Allah itu tidak berubah. Karakter Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Kuasa Allah tidak berubah. Karena apa? Oleh karena itu Allah bisa dipercayai. Allah bisa diandalkan. Musim hidup kita bisa berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyertai kita. Waktu Tuhan bisa berubah dalam kehidupan kita. Namun apa? Karakter Tuhan tetap sama. Maksud saya begini. Jangan sampai kita bergantung hidup itu berdasarkan musim hidup kita. Maksud saya adalah kalau kita berada di musim kehidupan yang penuh pergumulan, jangan sampai kita berpikir Allah tuh udah gak peduli sama saya. Allah itu meninggal karena saya. Kenapa kok masalah datangnya terus bertubi-tubi? Itu saudara sedang ada dalam musim masalah. Ketika saudara musim berkat, musim kelimpahan, musim segala macam yang senang-senang, ya saudara ada dua orang responnya. Wah memang Tuhan baik. Karena aku dekat sama Tuhan, makanya Tuhan berkati aku. Ya enggak gitu. Tuhan baik karena aku dekat sama dia. Tuhan mengasihi saya karena dekat. Ya kasih kita dekat, kita jauh, kasih Tuhan tidak berubah. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Itu poinnya ke sana. Lalu kalau kita lagi susah, kita bilang Tuhan jauh dari kita. Tuhan udah gak ngasihi kita. Tuhan lagi benci sama saya. Tuhan lagi hukum saya. Lah, jangan hidup berdasarkan musim-musim hidup kita. Jangan. Dasari hidup kita berdasarkan apa? Karakter Tuhan.
sifat Tuhan. Kita harus percaya Allah tidak pernah berubah. Yang berubah tuh kita. Mungkin kitanya yang jauh sama Tuhan. Akhirnya tangannya gak bisa memberkati kita. Katakan amin saudaraku. Percayalah saudari, musim-musim kering, musim-musim ketidakpastian ini, saudara, kita harus sadar satu hal. Saudara, bahwa Allah peduli. Allah peduli. Apa bentuk kepeduliannya? Dia hadir selalu dalam hidup kita. Mungkin banyak perkara kita tidak bisa ngerti. Kita juga gak ngerti jalannya harus kemana. Tapi satu hal yang harus kita tahu, Allah itu peduli. Kita di masa senang, Dia peduli sama kita. Dia jagai kita supaya kita jangan jatuh. Waktu kita susah, Dia peduli. Dia jagai kita supaya kita gak jatuh. Di masa senang Dia ingin supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Di masa susah pun saudara masih bisa jadi berkat buat orang lain. Saya sudah dengar kabar, ya kan saudaraku yang kasih sama Kristus, seorang yang menderita kanker dari mulai stadium 2 sampai stadium 4 sampai meninggal dunia. Dia melayani orang-orang kanker, saudaraku. Orang kaya ya, seorang ibu ini bisnismen, kena kanker saudara. Pada waktu dia kena kanker dia ambil keputusan saudara untuk menguatkan, mendoakan orang-orang yang bergumul dengan kanker. Dalam keadaan kanker itu dia mulai melayani saudara kemana-mana. Itu musim yang parah sebenarnya. Saudara, dan hasilnya apa saudara? Banyak orang diselamatkan, banyak orang dikuatkan, bahkan banyak orang-orang kanker sembuh. Tapi ujungnya dia gak sembuh. Dari stadium 2 ke stadium 4 itu cuma setahun. Langsung meninggalnya. Tapi dalam setahun dia layani Tuhan. Saudara, dia jadi berkat. Banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang dibantu biaya pengobatan kankernya sama dia. Dia sendiri butuh uang untuk kanker. Jadi doa-doa kita adalah doa-doa bukan cuma untuk sembuh. Tapi lewat penyakit ini kita masih bisa berbuah lebat. Yang ngerti katakan amin. Bukan nunggu nanti waktu di pucuk, di atas. Lagi senang, lagi berkat. Lagi nanti tunggu tua dulu, tunggu pensiun dulu, tunggu kaya dulu. Enggak. Sejak dari muda, saat saudara gak punya apa-apapun, Tuhan masih bisa mau pakai saudara. Saudara dalam keadaan di bawah pun, Tuhan bisa pakai saudara. Yang percaya katakan amin. Satu hal yang harus kita tahu, kita punya Tuhan yang peduli sama kita. Karena kita sadar Tuhan peduli, coba belajar. Di masa-masa sulit, jangan hilang kepedulian kita sama orang yang juga menderita. Bahkan di bawah kita. Ini kunci untuk jalan. Kadang-kadang ada Tuhan bilang, sembuh total kankernya. Wah itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bisa, tapi kemuliaan Allah juga dinyatakan. Di tengah-tengah penderitaan si ibu ini. Nyata kemuliaan Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang disembuhkan. Banyak orang dibiayai untuk berobat kankernya. Banyak keluarga dipulihkan. Saudaraku, dia sampai berobat sampai Belanda loh. Tetap Tuhan bilang selesai sudah kamu tugasnya. Katakan amin. Semua akhirnya titipan. Titipan semua waktu, talenta, harta, itu semua titipan. Kalau kita bisa pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan, itu dahsyat sekali. Katakan amin. Di masa-masa susah ini, Paulus mau bilang gini, aku doa supaya mata hatimu terang. Sehingga kamu bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Pengharapan apa? Apa pengharapannya? Yang supaya kita tahu, kita punya pengharapan akan apa? Divine provision. Divine provision itu adalah pemeliharaan ilahi yang ajaib. Pemeliharaan yang ilahi, yang ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Kita punya juga pengharapan akan apa? Divine direction. Ada tuntunan Tuhan yang jelas. Ada divine protection. Ada perlindungan ilahi buat kita. Dan juga ada divine visitation. Lawatan Tuhan yang mengubah hidup kita. Katakan amin.
saudara mau mengalami mujizat dalam hidup saudara. Yang keempat, ketaatan kita menghasilkan mujizat. Katakan amin. Yohanes 2 ayat 5-8. Saudaraku, akhirnya saudaraku, ya kan, Tuhan Yesus mendatangi para pelayan. Dia berkata apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Lalu Yesus mendatangi pelayan itu dan memberikan perintah supaya mereka mengisi sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun apa? Membawa. Gak banyak mikir, saudara. Pemimpin pesta, orang yang terhormat di pesta itu, saudaraku. Bayangin, dikasih minum apa? Air kobokan. Kalau bukan pelayan, bukan orang yang terendah, yang mau dengar dan taat, setia dan taat, sulit tuh lakukan perintah ini. Karena kadang perintah Tuhan sulit dan tidak mengerti. Tapi itulah jalan supaya kita gak pakai lagi otak kita. Kita pakai dengkul kita berdoa ke dia. Pak Niko bilang masuk tahun 2020 ini, saudara, di awal-awal Januari. Saya masih ingat khotbahnya Pak Niko. Ini tahun 2020, ini tahun new dimension. Dimensi yang baru. Kita gak bisa lagi cari duit dengan cara-cara yang biasa. Kita harus cari duit dengan cara-cara yang supranatural. Hal-hal yang ajaib, yang di luar kemampuan otak. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan buat saudara. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu Pak Niko bilang, inilah kita harus terus diubah. Ya kan, dalam kemuliaan semakin besar. Apanya saudara? Dimulai dari karakter kita. Semakin serupa dengan Kristus. Taati dia. Lalu nanti apa? Tuhan akan ubah keadaan kita. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara diberkati luar biasa. Di masa-masa sulit ini. Karena apa? Saudara setia dan taat akan dia. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya, kenapa pelayan yang disuruh? Kenapa Maria cari pelayan? Bukan kenapa orang yang lebih tinggi derajatnya. Orang hebat di situ, orang kuat di situ. Kenapa Yesus cari pelayan? Gak ada koordinasi sama Yesus. Perhatikan saudara. Pelayan, mereka terbiasa mendengarkan dan melakukan perintah tuannya. Mereka terbiasa melayani. Seorang pelayan sudah terbiasa mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Saudaraku, sebelum Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya, Tuhan mencari seseorang yang memiliki hati seorang hamba. Seorang yang suka mendengarkan nasihat Tuhan dan melakukan dengan setia dan taat. Para pelayan ini memiliki kualitas hati seorang hamba. Yaitu apa saudara? Rendah hati, murah hati, baik hati, besar hati dan hati-hati. Tuhan mengubah air menjadi anggur dalam hidup kita. Supaya kita bisa menikmati hidup berkelimpahan. Hanya apabila kita mau bersedia apa? Setia dan taat. Ayo ambil keputusan saudara. Kita bersedia, setia dan taat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Untuk mengampuni dan mempercayai. Setia dan taat untuk memberi, berdoa dan berpuasa. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Mazmur 73 ayat 24. Ini jadi ayat yang saudara di masa pandemi. Saudaraku, ini ayat rema. Saya percaya ini ayat untuk kita semua memasuki new normal saudaraku. Ini ayat untuk kita masuki new dimension, dimensi yang baru. Mari kita baca dengan bersuara 1, 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saat kita bersedia, setia dan taat untuk melakukan nasihat firman Tuhan, Tuhan akan angkat kita ke dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa biarlah air, Tuhan mengubah air menjadi anggur dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri ibu bapak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami iman untuk bisa mengerti pengharapan yang terkandung daripada panggilan-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami semua ya Tuhan. Pakai hidup kami.
Kami menjadi berkat secara rohani, secara jasmani, secara hubungan sosial, dan juga secara keuangan. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit kami, tapi akan membuat kami memiliki hidup sehat dan umur panjang, sehingga kami dapat melayani Tuhan. Engkau bukan hanya mencukupi segala kebutuhan hidup kami, tapi Engkau juga sanggup untuk mencukupi pelayanan kami, sehingga kami bisa mencukupi kehidupan banyak orang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau juga sanggup Tuhan membawa kami, anak-anak kami, kuliah di universitas ternama, supaya mereka ya Tuhan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan makan perjamuan kudus ya. Ibu Bapak siapkan roti dan anggurnya. Saya percaya inilah yang Tuhan akan mau. Pesan hari ini berkata, Tuhan pakai saya, pakai hidup saya akan serahkan waktu saya, time, talent, and treasure saya, seluruh hidup saya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita angkat cawan, angkat roti saudara, tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Tiap kali kami makan perjamuan, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dari dosa, memberikan hidup yang kekal buat setiap kami. Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, Tuhan beri kami Tuhan berkat rohani, ketenangan di hati kami, damai sejahtera, iman, pengharapan dan kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Oleh karena itu lewat perjamuan ini, semua yang sakit Tuhan akan disembuhkan. Setiap hubungan-hubungan ya Tuhan akan dipulihkan. Engkau akan perluas hubungan kami. Dan juga ya Tuhan, berkat keuangan Tuhan akan berikan buat setiap kami. Ada golden connection. Tuhan beri roh hikmat, pengertian turun atas setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru diputarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Kedua tangan kita arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.